kan ini dugaan kan gitu namanya juga. Itu rektor UGM. Pratikno. Oh, oke, bukan rektor yang dulu. Yang dulu waktu zamannya Jokowi ya Pratikno. Jadi saya kira ya itu tadi sebenarnya Jokowi sudah mau keluar. Kalau boleh dikatakan mas selama ini nggak pernah kepanasan. Sekarang kepanasan keluar. Sebetulnya adalah ini sudah menjadi isu internasional. Nah, bagaimana juga kasus ini bisa menjadi isu internasional? Saya kira pengaruhnya cukup besar itu. Secara pribadi juga rugi gitu. Kenapa rugi katanya kan? Ya kan dulu saya pendukung Prabowo, saya bilang 2019. Gitu kan. Kemudian kan dikalahkan oleh Jokowi. Sementara Jokowi tidak memenuhi syarat. Gitu. Seharusnya dia tidak boleh jadi kompetitor. Kan gitu. Saya dirugikan. Wah, itu keren tuh. Itu keren. Poin penting gitu kan yang saya sampaikan. Baru yang ketiganya masuk ke kelihatannya ke pasal tadi 263, 264, 266 itu kan sebelum ke undang-undang Sisdiknas gitu. Yang arahnya siapa yang memalsukan gitu kan. Yang memalsukan kalau menurut saya untuk yang skripsi itu Jokowi gitu karena skripsi itu dibuat oleh yang bersangkutan gitu kan. Jadi si pemalsu itu pelaku itu Jokowi. Mungkin saja ya ada lagi yang membantu-bantunya. Tapi gitu dia pembantu. Dia penanggung jawab. Kan maksudnya yang orang lain. Yang lain pembantu gitu kan. Tapi kalau skripsi itu nggak bisa orang lain gitu kan. Kalau ijazah beda gitu. Katakanlah ijazah nanti mungkin masuknya ke 266 menyuruh gitu kan memasukkan ke dalam akta otentik gitu. Atau bisa dia menjadi penyerta gitu kan bisalah pada keterlibatan lain gitu. Tapi yang 263 berkaitan dengan memalsukan yaitu Jokowi menurut saya gitu sampaikan sih kan dia tanya siapa yang mau kenapa diadukannya ini gitulah masyarakat ya itu kalau skripsi. Nah, kemudian keterlibatan itu lalu siapa lagi itu yang kemungkinan bisa menjadi pihak. Ya saya sampaikan kalau lihat kan ini dugaan kan gitu namanya juga. Itu rektor UGM. Pratikno. Bukan rektor yang dulu. Yang dulu waktu zamannya Jokowi ya Pratikno itu. Karena ini juga dia indikasinya cukup banyak kan campur tangannya soal politik, soal akademik gitu kan sampai pernah menggiring Ganjar didukung oleh forum rektor, kemudian digeserkan ke Prabowo gitu kan. Ya, artinya dan dia adalah tim sukses lah tanda kutipnya Jokowi waktu dari mulai wali kota. Gitu. Jadi sejak wali kota dulu ya. Wali kota dulu. Jadi padahal ASN dia. jadi hal yang layak kalau kita masuk dugaan dia terlibat banyak gitu. Disebut namanya kan gitu Pratikno. Gitu. Nah, itu soal. Kang ini sebentar ya. Kang. Ada satu hal. Apa yang Kang Rizal sampaikan di penyelidik ya, bukan penyidik kan? Penyelidik. Itu boleh nggak sebenarnya disampaikan ke publik? Ya, saya kira nggak masalah. Nggak masalah ya. Kita disclaimer dulu kan. Ini kan betul. Ini kan keterbukaan kan. Iya, nggak apa-apa. Bahkan kalau seharusnya BAP itu kan boleh dipegang oleh kita seharusnya. Atau apalagi cuma sekedar gitu kan. klarifikasi. Apalagi sekedar klarifikasi. Ya, gitu. Termasuk kalau kita mengatakan menyebut Pratikno itu bukan berarti sudah pasti ini azas praduga tak kan bersalah. Dugaan, dia tanya juga, dia tegaskan soal dugaan ya kita nggak bisa memastikan gitu kan. Ya termasuk Jokowi juga dengan ijazah palsu atau skripsi itu kan dugaan gitu yang akhirnya nanti pada ujungnya itu appeal-nya minta Bareskrim untuk melakukan uji forensik atas skripsi dan atas ijazah Joko Widodo. Udah itu. Nanti Itu kan opininya ya. Cerita dulu kan. Satu tadi legal standing, yang kedua kerugian, apalagi? Terus, ditanya. Yang ketiga yang tadi itu unsur-unsur delik 263, 264, 266 sampai yang ke 268 Undang-Undang 20 2003. Saya bacakan dulu Kang ya, biar punya gambaran ya. Pasal 263 KUHP mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat. Pasal ini menjerat siapa saja yang membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, kewajiban atau pembebasan utang atau yang dapat digunakan sebagai bukti suatu perbuatan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah itu surat itu asli. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 6 tahun ya.
Oke, jadi seolah-olah surat itu memalsukan surat. Dan ijazah itu bisa kita anggap surat ya. Karena itu dokumen sebenarnya kan bahasa lainnya. Pasal 264 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat atau dokumen. Nah, jelas. Yang bersifat otentik atau memiliki kekuatan hukum yang tinggi seperti akta notaris, sertifikat utang atau surat-surat dagang. Pelaku pemalsuan surat otentik ini dapat diancam hukuman penjara paling lama 8 tahun. Jadi surat otentik itu termasuk ijazah ya. Ijazah. Ya. Kalau yang tadi lebih spesifik sebetulnya ke skripsi. Oke, yang tadi ya, surat-surat tadi. Pasal 266 ya. Pasal 266 KUHP mengatur tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Nah, siapa yang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai akta tersebut seolah benar diancam hukuman. Ya, jadi ini let's say ada yang akta otentik tapi kemudian ya tadi gambarnya diedit apa-apa gitu. Mungkin ya. Siapa yang nyuruhnya? Siapa yang nyuruhnya? Kan nggak mungkin rasanya misalnya seandainya Jokowi sendiri yang melakukannya kan? Mungkin dia menyuruh pasti. Ya, oke silakan. Nah, tambahannya gitu itu kan. Minum digeser sedikit, Pak. Sini. Nah, biar enggak. Oke. Ada di situ penggunaan gitu kan. Kapan katanya penggunaan itu? Nah, penggunaan itu ketika mendaftar ke KPUD waktu di Solo menjadi calon wali kota gitu kan, kemudian di Jakarta cagup dan itu Pilpres ke KPU. Jadi sudah digunakan gitu. Jadi unsur digunakan kena gitu. Jadi bukan berarti kerugian ada, penggunaan ada, pemalsuan ada, menyuruh pemalsuan ada gitu kan, membantu ada. Jadi sebetulnya ingin memenuhi unsur-unsur delik itu. Gitu. Oke, terus lagi Kang, apa lagi Kang yang ditanyakan? Ya, saya kira itu yang pokoknya. Kayaknya yang pokok itu ditambah yang 268 Undang-Undang Sisdiknas itu soal pasal 68 Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dapat dikenakan pidana penjara ataupun pidana dan seterusnya. Nah, itu maksudnya. Mungkin UGM atau orang-orang yang membantu pemberian gelar dan pemberian ijazah. Gitu. Jadi sudah kenanya di situ gitu. Nah, saya tambahkan yang nggak ada di surat panggilan itu ke penyelidik. Pak, tambahkan Pak pasal 69. Gitu. Soal 69 itu jelas penggunaan ijazah, penggunaan gelar akademik. Gitu. Jadi itu yang belum masuk aja dia tambahkan gitu. Gitu. Tapi sebenarnya ada juga tambahannya Kang, pasal 35 Undang-Undang ITE. Ya, karena Undang-Undang ITE itu yang dibidikan kepada apa? Kepada teman-teman ini. Kan dia bilang gini, pasal 35 Undang-Undang nomor 11 mengatur tentang manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan atau pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar dianggap otentik. Kan bisa juga. Jadi ijazahnya itu atau kan dokumen elektronik kan skripsi kan? Iya. Gitu-gitu dia ada perubahan dan lain sebagainya kan itu kan tujuannya dianggap otentik kan? Nah ini penjara 12 tahun dan atau denda 12 miliar. Tapi kalau yang mungkin skripsi gitu kan surat gitu. Belum ke ITE. Tapi kalau sudah disampaikan mungkin ada kan yang diakses di diakses yang ETD itu kan ETD Electronic Thesis and Dissertation. ETD. Iya ETD kan. Itu enggak dihilang-hilangkan itu. Itu ETD kan. Kena itu. Nah, kena UGM berarti. Pasal 32 juga bisa sebenarnya. Pasal 32 tadi dianggap otentik. Kalau yang pasal 32 menghilangkan sama sekali. Itu kena itu menghilangkan. Jadi ada yang menghilangkan atau yang menimbulkan seolah otentik. Oke, Kang. Terus Kang, apa lagi Kang? Penggunaan apalagi ya. Maklum udah tua. Gitu. Mungkin bisa apa ya, itulah intinya intinya itu gitu kan. Baru saya opini-opini. Ya, pertama saya pernah sih diperiksa di Bareskrim itu antara pemeriksa Pak Medi, yang dua lainnya sama pemeriksa ini sama orangnya atau berbeda? Kelihatannya sama, karena ada dua orang, tapi yang satunya sedang keluar kota katanya, jadi ditangani oleh seorang saja. Tinggal seorang. Selama proses pemeriksaan itu mereka konsultasi ke atas enggak ya? Kelihatannya enggak ya. Tapi keluar masuk. Keluar masuk. Ya kan sambil yang ini ngetin itu keluar. Sana walau alam apa yang kan enggak jelas. Karena kalau dulu zaman saya itu ada konsultasi juga dia. Kalau ini enggak eksplisit ya. Terang-terang. Jadi konsultasi kira-kira mau terima apa enggak ini dan lain sebagainya sih. Gimana sikap petugas, baik ya? Kira baik saja. Enggak kemudian dia menunjukkan kelasnya kelas Bareskrim. Ya Bareskrim kan? Lah. yang diperiksa bukan maling ayam. Iya. Yang diperiksa seorang intelektual ya kan, yang kritis ya dengan kekuasaan.
pertanyaannya adalah ini kan pengaduan resmi TPUA, bukan pengaduan, laporan Dumas ya? Pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat yang disampaikan. Tapi sudah surat perintah penyelidikan gitu. Oke. Jadi bukan hanya keterangan biasa, ini penyelidikan ini gitu. Sudah pertanyaan saya adalah kapan itu disampaikan pengaduan itu Dumas itu? Itu tanggal 9 Desember 2024. Dan baru ditindaklanjuti 9 April. 9 April itu namanya laporan informasi. Mungkin setelah dikaji jadi laporan informasi. Belum laporan polisi. Baru laporan informasi, kemudian surat perintah penyelidikan tanggal 10-nya. 10-nya. Oke, jadi sebenarnya sudah pro justisia ini. Sudah pro justisia. Ya. Kalau sudah ada SP lidik itu pro justisia itu. Oke, karena itu ini nggak bisa begitu saja hilang. Nggak bisa itulah harapan kita gitu kan. Sampai ada terakhir itu Bang. Sampai kita ini harus ada uji forensik gitu. Oke. Itu pentingnya karena menunjukkan jangan sampai hilang begitu saja gitu. Sampai ke situ. Kan yang mengadukan itu TPUA ya. TPUA. Sebagai organisasi atau orang individu-individu yang mengadukan. Saya kira itu kan tim ya. Sebenarnya dia kejar juga badan hukumnya apa gitu kan, legal standing tadi. Kita bilang ini kan tim pembela gitu kan. Mungkin sifatnya ad hoc aja gitulah. Bukan organisasi yang ajak gitu. Ya gitu. Makanya ini mah tinggal itu juga bagi-bagi tugas kok. Ini Pak Egy gitu, Pak Egy. Anda wakil ketua ya, ketua ya gitu, simpel saja karena ini tim. Gitu. Bukan begitu. Organisasi ya, bukan lembaga. Bukan lembaga resmi yang. Oke. Nah, jadi berarti bisa dibilang pengadunya itu perorangan warga negara kelompok perorangan. Kelompok perorangan warga negara yang menamakan dirinya sebagai tim. Kan biasa kita di pengadilan kan, tim pembela apa, tim pembela gubernur Sumatera apa gitu. Kan nggak diperiksa juga, mana itu SK timnya kan nggak ada. Yang penting kan kalau kita kan surat kuasanya kan yang makanya tarik ke belakang ini kan peran serta masyarakat. Gitu. Oke, jadi jangan dipersulit peran serta masyarakat. Betul. Oke, pertanyaannya adalah kenapa apa yang kita mungkin separuh opini ya. Kalau ada informasi oke juga. Kenapa tanggal 9 Desember baru kemudian ditindaklanjuti tanggal 9 April dan kemudian menjadi penyelidikan di 10 April. Nah, itu coba sementara Jokowi kalau tidak salah tanggal 30 April diperiksa, 30 April juga 30 April melaporkan, hari itu juga diperiksa. BAP langsung di BAP. Dan sebagai laporan polisi langsung. Silakan. Jadi nampaknya waktu pertama kan waktu pengaduan kita melampirkan bundel soal pengadilan gitu kan. Setelah itu kan masuk bundel pengadilannya Gusnur Bambang Tri gitu. Yang itu yang pertama masuk sehingga mungkin sebagai bukti saja. Jadi mundur lah belum ke yang sekarang gitu. Nah, kemudian pada tanggal 20 Maret kita tambah dengan 7 bukti. Itu yang sekarang gitu. Itu video-video gitu Bang yang termasuk yang kata Rismon dan sebagainya gitu ya. Tapi kelihatannya itu juga nggak begitu ngeh gitu menurut saya mah. Baru setelah tanggal 7 April kita masukkan bukti yang disebut informasi atau keterangan dari anaknya Sumitro. Karena itu kelihatan kita lampirkan langsung perbandingan bahwa ini dugaan palsunya kuat sekali gitu. Yang Sumitro pakai U dan pakai OE. Pakai OE gitu kan. Dan itu di situ ada keterangan anaknya itu tentang bapaknya itu gitu. Lalu lihat tanda tangannya juga beda gitu lah. Mungkin kita nggak tahu lah dari situ menjadi nggak bisa enggak gitu. Ini harus selidiki. Maka kalau menurut feeling Kang Rizal ya, ini akan bergerak sampai kemudian ke tahap pengadilan ya kan? Paling tidak ke kejaksaan dan kemudian ke pengadilan, ataukah ini cuma omon-omon saja, cuma untuk menghibur-hibur saja dan lain sebagainya proses yang Kang Rizal lalui ini? Saya kira tergantung kekuatan yang Barreskrim juga. Kalau yang Barreskrim ini desakan juga publik juga pengawasannya kuat mendorong, mungkin bisa memperlemah proses yang ada di Polda atau di Polres gitu karena menjadi sangat rasional dan berdasar hukum kan kalau didahulukan yang ini. Cuman yang tentu kita khawatirkan yang itu gencar, yang ini formalitas gitu. Atau paling sialnya seperti Gusnur dan Bambang Tri terutama ketika dibutuhkan untuk menjadi saksi sudah ditahan dulu, ditangkap dan ditahan. Padahal kita butuh Rismon, Roy Suryo untuk
memeriksa keaslian dokumen itu kan. Itu jadi mungkin itulah masuk ke ranah politik sebenarnya gitu. Jadi ini pertarungan ini bukan semata-mata pertarungan hukum gitu. Ini juga pertarungan politik, berarti partisipasi politik publik itu dibutuhkan gitu untuk apakah menyerah begitu saja dengan kekuasaan politik yang mengotak-atik hukum atau kita melakukan perlawanan gitu. Di hukumnya lawan ini sudah jelas kita melakukan upaya ini berdasarkan due process of law, kan? Kita menghormati prinsip negara hukum, tidak menggunakan parlemen jalanan dan lain sebagainya. Iya, kalau dia belokkan berarti kembali lagi ini negara kekuasaan, bukan negara hukum gitu kan, begitu. Memang belum tentu Pak Jokowi salah, tapi yang penting diproses dulu kan. Proses dulu, bahkan secara berimbang gitu ya. Yang kita dorong kan sampai ke uji forensik. Itu artinya sampai situ aja dulu lah. Gitu kan, sehingga nanti semua mengandung risiko dari situ, baik Pak Jokowinya maupun kita-kita semua. Karena saya ingat Kang, di pengadilannya Gus Nur dan Bambang Tri, itu pengacara atau penasihat hukum Gus Nur dan Bambang Tri sampai ngomong begini, hadirkan ijazah aslinya. Kalau ijazah aslinya memang hadir, kurang lebih ya, saya dengar dari sini, udah hukumlah terdakwa ya kan. Tapi nggak pernah dihadirkan, tapi tetap dihukum juga. Bahkan tuntutannya maksimal 10 tahun dan hukumannya 6 tahun sampai kemudian inkrahnya 4 tahun gitu ya. Jadi Kang Rizal sebenarnya in between ya, di satu sisi ragu tapi di sisi lain berharap ada gugatan atau gerudukan masyarakat opini publik ya. Karena menurut saya juga Kang Refli, ini kan suatu proses yang panjang. Yang tadinya Pak Jokowi itu sembunyi, gitu kan, nggak muncul dia. Tiba-tiba gitu kan dia muncul, apapun alasannya lah gitu. Ini menunjukkan bahwa perang semakin terbuka gitu. Makanya di dua perang hukum ayo jalan lah gitu kan, tapi perang politik juga jalan perang gitu. Politik itu opini aja, karena tidak boleh ada kerusuhan fisik kan. Kerusuhan yang di media sosial itu bukan kerusuhan ya, jangan lupa ya, itu putusan MK. Tapi perang politik itu juga perlawanan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang gitu, terutama penegakan hukum yang sewenang-wenang ya kan. Begitu. Oke, nah Kang Rizal ya. Bagian ini kita selesaikan ya. Nah, sekarang kita melompat ke bagian tanggal 8 nanti. Cepat sekali prosesnya. Cepat. Tanggal 30 dilaporkan, Pak Jokowi langsung diperiksa hari itu juga. Saya dengar ada 35 pertanyaan begitulah. Ya kan? Wah, enak sekali, beda banget ya kan? Karpet merah langsung. Padahal ini cuman ibarat batang, cuma rantingnya doang. Yang dilaporkan Kang Rizal itu pohon utamanya. Ini rantingnya cepat sekali di entertain ya kan. Lalu Kang Rizal sudah dipanggil. Ya kan? Pertama ya kayaknya. Pertama mungkin ini karena belum ada lagi yang dengar dipanggil selain bersama Kurnia, advokat, kemudian Sinaga dan Sentana. Nah, itu kalau saya lihat, saya baca di surat panggilannya, itu lokus deliktinya di Jakarta Selatan. Itulah yang menyebabkan Kang Rizal nggak masuk. Karena yang dilaporkan itu RS, kemudian T, ET, dan K. T dan ES. T, ES, dan K. K Kurnia. Pertanyaan saya adalah, ini ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Karena yang diduga, yang dilaporkan itu sudah bakal diperiksa. Dan pasal yang digunakan agak little bit tricky. Pasal 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun dan pasal yang 32 dengan ancaman 8 tahun. Padahal pasal itu nggak ada yang relevan sama sekali. Karena kan penghinaan. Tapi kan zaman dulu nggak peduli. Habib Rizik mau banyak masanya 160 tahan dulu. Walaupun nggak terbukti pasal itu nggak apa-apa, tapi udah ditahan duluan. Nah, apa yang ingin Kang Rizal sampaikan melihat ini ya? Kok sudah mengarah? Kalau K itu betul-betul Kurnia. Dia main pinggiran. Kan yang menjadi sorotan kan Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa. Tapi tiba-tiba ada ES dan K ini. Dan K yang ujungnya ini yang duluan digarap dalam tanda kutip. Plus Sentana yang itu lokus deliktinya katanya Jakarta Selatan. Silakan. Ya, saya kira memang betul ini kan tadi pertarungan antara langkah-langkah Barreskrim dengan yang di Polda Metro Jaya kan begitu, antara laporannya Jokowi dengan Jokowi yang dalam tanda kutip dilaporkan. Jadi memang antara yang melaporkan dan yang dilaporkan. Apa yang dilaporkan antara aktif dan pasif lah. Walaupun banyak sekali pasukan-pasukan yang lebih banyak pada posisi yang Pak Jokowinya yang melaporkan di Polres-Polres yang berbagai daerah kan begitu. Jadi ada kekuatan-kekuatan lain yang dia bangun gitu kan. Jadi kalau menurut saya itu tadi
kan, jadi masuk ke area perang terbuka dalam konteks hukum gitu. Jadi ini akan jadi perhatian karena ini soal ijazah palsu. Ya kita berharap juga di ruang akademik juga ikut punya kepedulian gitu, bukan hanya di UGM tapi banyak akademisi lah gitu kan, guru-guru besar mulai juga jangan diam saja karena ini sudah menyangkut ke integritas gitu kan, dan mungkin kapasitas dan segala macam lah yang berhubungan dengan perguruan tinggi. Bahkan kita sudah dorong juga ini menteri gitu kan, menteri Dikti dan Saintek gitu kan, karena dia punya lembaga yang bisa memeriksa gitu perguruan tinggi, bahkan bisa memberi sanksi gitu kepada perguruan tinggi itu. Ini dan ada tim evaluasi kinerja perguruan tinggi gitu. Jadi seharusnya dia bergerak nih gitu. Jadi itu juga appeal ya, kalau appeal ya appeal lah gitu. Pokoknya semua elemen ini sekarang ditantang untuk bisa melakukan kebersamaan penelaahan sampai kepada pemulihan. Oke, pencarian kebenaran ya. Pencarian kebenaran. Karena ini menyangkut prinsip ini, kejujuran, kebenaran, keadilan. Ya, gitu, jadi sebenarnya kita tidak mempermasalahkan nanti bagaimana tindak lanjut setelah terbukti dokumen itu palsu, tapi yang paling penting buktikan dulu aja palsu asli, itulah pertanyaannya gitu. Itu dulu gitu, jangan soal nanti maaf itu urusan lain lah gitu. Mungkin sampai lebaran lagi baru maaf-maafan. Tapi ini itu dulu. Makanya tadi Barreskrim uji forensik dulu ini gitu kan. Jangan sampai nanti ada ikut luar negeri malah bisa saja. Ya, padahal yang terjadi adalah ahlinya bersedia diperiksa anytime. Ya. Jadi tidak ada halangan sesungguhnya. Tidak ada halangan, betul. Tidak ada halangan. Sebenarnya ini tinggal kemauan politik dan kemauan hukum. Kalau ini terjadi pada masa pemerintahan yang lalu, lewat sudah. Lewat. Mungkin tadi sama lah dengan apa yang kasus-kasus yang kita khawatirkan. Tapi muncul sedikit harapan karena pemerintahannya beda. Gitu aja gitu. Dan minimal laporan polisinya laporan masyarakat Dumasnya, pengaduan masyarakatnya diproses. Diproses. Jadi tinggal sudah ada lidik. Mau berhenti di mana? Gitu. Ketika memang tujuannya adalah soal dugaan ijazah atau skripsi palsu. Jadi, ya sampai di situ temukan dulu. Ngarang kalau seandainya dibilang bahwa tidak cukup bukti, itu ngarang pasti. Ngarang. Saya kira nggak ada alasan yang bisa diterima kalau apalagi tidak cukup misalnya bukti. Atau ini bukan pidana. Ya apa kalau ini bukan pidana? Yang namanya pemalsuan ya pidana. Pemalsuan dokumen kan. Pemalsuan dokumen. Dan itu tuntutannya 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Bahkan 12 tahun kan. Di Undang-Undang ITE 8 tahun. Nah, kalau kita kaitkan dengan ini, sebenarnya kan yang paling banyak untuk kena Undang-Undang ITE 35 dan 32 itu justru pihak Pak Jokowi. Justru Pak Jokowi, benar. Misalnya kader PSI itu kan. Iya. Kan dia menyebarkan paling tidak membuat itu seolah-olah otentik. Iya, harus dikejar itu. Harus dikejar juga. Kejar, nggak bisa. Nanti apa alasannya nggak ngejar? Iya, gitu padahal kan dia yang mengatakan itu otentik dan itu pula yang kemudian membuat Rismond dan Roy melakukan penelitian. Itu, jadi saya kira itu harus itu sampai ke situ, baru bacaan objektivitas terjawab. Luar biasa. Jadi kalau kita nih tertawa ini bukan tertawa senang, separuhnya prihatin juga dengan bangsa ini ya. Apalagi Kang yang mau disampaikan soal terkait dengan melaporkan ini kan. Tadi kan dilaporkan, ini melaporkan. Jadi melaporkan maksudnya kita dalam perspektif Jokowi lah. Jokowi ya. Ya saya kira ya itu tadi sebenarnya Jokowi sudah mau keluar gitu ya. Jadi kalau boleh dikatakan mas selama ini nggak pernah kepanasan. Sekarang kepanasan keluar gitu ya. Jadi yang disebut tadi ayo kita sekarang bukti-buktian gitu kan, ayo kita bukti-buktian dan semua mengandung risiko. Pak Jokowi mengandung risiko atas upayanya ini gitu. Apa sebenarnya kalau dari segi risiko gitu kan, ini dari segi hukum gitu kan, dia melaporkan kalau ada tidak terbukti kan dia yang berbalik. Jadi ini risikonya kalau tidak terbukti cuman begini, itu kan kita mengandaikan sebuah penegakan hukum yang fair. Kalau kita bicara tentang penegakan hukum yang fair, maka tidak ada yang akan kena yang dilaporkan oleh Pak Jokowi itu. 310, 311 nggak ada. Karena dia atas nama kepentingan publik kan. Kemudian kalau dia gunakan undang-undang ITE pasal 27A itu, Pak Jokowi masih pejabat publik loh. Menurut putusan MK, pejabat publik nggak boleh mengadukan pencemaran dan lain sebagainya. Kalau gunakan pasal 32, 35 itu jaka sembung naik ojek nggak nyambung. Nah itu pula menurut saya yang menyebabkan Pak Jokowi turun langsung. Ketika yang lain-lainnya menggunakan 160 KUHP pasal penghasutan, kita sudah bilang di mana penghasutannya? Kausalitasnya kagak ada ya. Tapi sekali lagi kalau Anda berkuasa, Anda kan bisa semena-mena, itu masalahnya.
Ya ini saya kira hukum alam sunatullah juga sih gitu ya. Kita selalu begitu kekuasaan. Tapi kalau sudah kekuasaannya sudah seperti memuncak, sebetulnya itu tanda jatuh. Ya gitu kan. Ini seperti tadi Jokowi sembunyi, ngeles, nggak pernah kan melakukan hal yang sangat serius. Muncul ngadu, yang sering disebut juga kan masuk dalam jebakan. Dari sisi lain bisa itu kan dalam pertarungan ini. Nah, kemudian fenomena tadi bahwa kekuasaannya bukan berada secara formal di tangan Jokowi sekarang. Tapi begini, ini. Kalau kita bicara the worst scenario Kang ya, tiba-tiba masalah pelaporan tindak pidana pemalsuan dokumen Pak Jokowi ini lama sekali, muter-muternya lama ya kan. Cuman mau ke baris yang ini duluan. Nah, yang ini duluan. Cepat sekali dijadikan tersangka. Dan the very worst skenario-nya, the worst one itu kalau tiba-tiba ditangkap tahan. dengan alasan pasal 3235 soal terbukti apa enggak itu awal gelap terserah ya kan. Maka nanti pengadilan kan tidak membuktikan ijazah palsu atau tidak. Pengadilan hanya membuktikan apakah Anda menghina, Anda kemudian mencemarkan, Anda kemudian ngutak-ngatik dokumen atau soal akta otentik atau menghilangkan dokumen dan lain sebagainya. Jadi sampai kiamat itu tidak pernah bisa ada forum membuktikan ijazah Pak Jokowi. Belum lagi nanti pengadilan perdatanya bilang kami tidak berwenang dan kuncinya sudah dikasih tahu Pak Mahfud. Sudah. Walaupun dibantah mati-matian oleh Dr. Taufik, Pak Mahfud nggak bisa membedakan antara one prestasi sama PMH perbuatan melawan hukum katanya. Kalau one prestasi ya perlu kontrak antara yang kita gugat dan yang digugat. Tapi ini kan orang yang bicara mengenai ada aspek kepentingan publiknya. Nah kalau sudah begitu, what should you do? Bukan I do. Apa yang akan Anda atau teman-teman lakukan? Ya bukan skalanya mungkin tingkat nasional lagi. Menurut saya ini harus dibawa juga ke forum internasional gitu. Apa yang disebut misalnya Dr. Roy minta bahwa uji forensiknya di Singapura misalnya gitu kan, atau bisa saja nanti lembaga-lembaga riset internasional sudah bisa kita jalin hubungan gitu kan untuk bisa melakukan pemeriksaan sebatas yang bisa dia lakukan dan dia punya opini terhadap itu. Ambil polanya OCCRP lah gitu kan, bisa saja nanti, atau High Commission of Human Rights gitu kan untuk misalnya menggeser Gibran gitu kan, itu pakai human rights itu gitu kan, High Commission yang sudah menyatakan Gibran itu pelanggar HAM itu. Jadi Gibran pelanggar HAM dalam ini jadi menurut High Commission of Human Rights Indonesia melanggar HAM, termasuk negara pelanggar HAM. Gitu kan. Alasannya Jokowi cawe-cawe dalam proses Pilpres. Dan yang kedua lolosnya Gibran. Nah, mungkin yang dimaksud itu adalah prosesnya MK itu. Berarti sudah ada tuh gitu kan opini internasional. High Commission of Human Rights itu sudah menyebut begitu, Indonesia ini negara pelanggar HAM di masa pemerintahan Jokowi kan gitu. Ya kayak ini juga sebetulnya menolong deklarasinya Purnawirawan itu gitu kan, yang 8 itu sampai ke Gibran kenapa gitu kan. Salah satunya sebetulnya adalah ini sudah menjadi isu internasional gitu. Nah, bagaimana juga kasus ini bisa menjadi isu internasional? Saya kira pengaruhnya cukup besar itu. Ya apalagi ini kan ibarat orang Jawa bilang ceto welo-welo ya. Maksudnya ceto welo-welo bahwa ada dua proses hukum yang sebenarnya pohon utamanya harus dijalankan terlebih dahulu. Itu yang pokoknya. Karena saya dengar teman-teman misalnya atau yang mereka yang dituding bilang soal ijazah palsu nggak keberatan kalau seandainya memang tidak terbukti. Tapi ini masalahnya buktikan dulu asli atau tidaknya.